Malam ini judulnya adalah Siapa yang Bersalah. Hampir semua orang ketika mengalami kegagalan, selalu saja yang dipersalahkan adalah situasi dan kondisi. Padahal orang-orang besar yang sukses, mereka punya situasi dan kondisi yang sama. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah, selalu mengintai situasi dan kondisi. Apabila tidak didapat, mereka dengan berani mengkondisikan dirinya sendiri untuk menciptakan situasi yang mereka inginkan. Cintaku kepadamu, wahai kekasihku, bukan hasil pengkondisian siapapun dan bukan memanfaatkan situasi apapun. Sampai aku sendiri tidak mengerti mengapa aku sampai jatuh cinta kepadamu. Perceraianmu dengan suamimu dan perceraianku dengan istriku tidak dikondisikan, terjadi secara kebetulan. Perceraianku dengan istriku merupakan pengalaman yang sungguh sangat pahit sekali. Wahai kekasihku, orang yang sudah kuanggap bagian penting dalam hidupku ketika aku sedang sangat membutuhkan sekali akan bantuannya, ternyata tiba-tiba menghilang. Aku sangat kecewa, tapi ya sudah, itu tinggal cerita. Memang selalu ada dalam kehidupan ini. Dulu engkau betapa sangat dicintai suamimu, tetapi hanya karena ketika engkau tidak mau mengabulkan keinginannya yang sangat kecil itu, lalu akhirnya engkau dilihat oleh suamimu sudah tidak menarik lagi. Kebanyakan pertengkaran di antara kita lebih banyak berpulang kepada salah komunikasi. Betapa sulitnya membangun komunikasi yang produktif. Bahkan kebanyakan komunikasi yang terbangun sekarang adalah komunikasi yang destruktif. Ada juga orang-orang di sekitar kita yang tidak pandai untuk menerangkan dan menjelaskan apa yang dirasakan dalam hatinya. Bukan karena mereka tidak merasakan, tetapi karena mereka punya kejujuran tentang apa yang sesungguhnya mereka rasakan, sehingga tidak dapat ditemukan huruf, kata, dan kalimat yang dapat menerjemahkan kejujuran rasa mereka. Mereka perlu kita bantu dengan harapan dapat meringankan penderitaan mereka. Salah seorang di antara mereka ada yang bertanya kepadaku, "Wahai tuanku, aku ditinggal pergi oleh lelaki yang mencintai diriku. Apakah dia akan kembali lagi kepadaku?" Aku terpaksa menjawab juga, tapi aku melihat ada kedunguan dalam pikirannya, sehingga aku menjawabnya setengah tertawa, "Wahai gadis yang manis, tidak mungkin lelaki yang mencintaimu itu akan pergi meninggalkan dirimu." Gadis yang manis seperti itu kasihan sekali. Hidupnya separuh hanya untuk mengumpulkan kenangan masa lalu yang berserakan, dan separuhnya lagi untuk mengupayakan bagaimana melupakan itu semua.
Kita juga sebetulnya sama. Wahai kekasihku, jiwa kita sekarang sedang merasakan kelelahan yang luar biasa. Kapan kiranya kita bisa beristirahat sejenak? Bagaimana kita bisa merdeka, subur dan makmur ketika raga kita dikelola orang-orang yang akrab dengan kejahatan? Pikiran kita jahat, hati kita busuk, angan-angan kita rakus, cita-cita tidak punya halauan dan harapan tidak jelas. Rasanya aku ingin menjerit, tetapi takut aku dibilang orang gila. Di balik itu memang tidak dapat dipungkiri, masa lalu meninggalkan kenangan. Walau bagaimanapun sakitnya selalu berbekas. Walau bagaimanapun kerasnya, tetapi tetap tidak dapat kembali. Walau bagaimanapun indahnya. Untuk itu perlu kita waspadai supaya kita tidak terjerumus 2 kali di lubang yang sama. Perlu kita evaluasi lagi tentang cinta kita ini. Mengapa cinta kita ini begitu cepat? Ada apa sebetulnya? Apakah karena kita sudah sama-sama berpengalaman atau ada masalah lain? Hanya saja begini, wahai kekasihku, rasanya cinta yang terburu-buru itu disebabkan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah hanya sekedar iseng-iseng. Dan kemungkinan yang kedua adalah mencari pengganti untuk melupakan yang dulu. Untuk itu perlu ada pendinginan sebentar. Jangan terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa, biar lambat asal selamat, bilang ngantuk, istirahat dulu, alon-alon asal kelakon. Untuk sementara kita tidak perlu banyak cerita, tidak perlu mengadu kepada siapapun. Nanti di penghujungnya kita semakin gundah gulana. Lebih baik kita banyak bersyukur saja sementara ini diberi kesehatan yang sangat sempurna. Semoga nikmat kita ditambah lagi. Sebaiknya kita sekarang bersahabat biasa saja dulu, saling berbagi kebahagiaan, menangis bersama dan tertawa bersama. Tak akan kubiarkan engkau bersedih hati sendirian. Persahabatan itu meningkatkan kebahagiaan dan meringankan penderitaan. Semestinya engkau harus sudah paham betul. Seringkali engkau menghadapi takdir Tuhan dengan tangisan. Kemudian ternyata di belakang itu engkau mendapat keberuntungan yang lebih besar lagi. Barangkali saja setelah perceraian dengan suamimu, yang terjadi adalah keberuntungan atas dirimu. Hanya saja sekarang ini yang paling penting, engkau sudah menjadi bunga mawarku, sehingga harus kusirami setiap saat. Jangan sampai ada orang lain yang ikut menyirami. Terima kasih.